Hai, apa kabar semuanya? Gue Armando dari Curhat Gadget. Di kesempatan kali ini gue bakal re-unboxing si Poco X3 ini. Karena pre-unboxing, karena kebetulan kemarin pas gue beli unitnya, kata penjualnya gue harus ngecek unitnya dulu, takutnya ada catat atau gimana. Jadi gue buka di sana. Tapi cuma sekedar untuk cek unit aja. Benar-benar belum gue sentuh sama sekali aksesoris hingga handphonenya. Sedikit flashback, tahun 2018 pertama kali si Poco F-Phone diluncurkan sebagai titel flagship killer. Kemudian jeda 2 tahun si Poco F2 hadir dengan titel yang sama, yaitu sebagai flagship killer juga. Tiba-tiba di tahun yang sama, si Poco launching si X3 NFC ini dengan titel Mid Range Killer. Kira-kira X3 ini bakal sukses nggak ya seperti kakak-kakaknya? Yuk sebelum kita bahas, kita unboxing terlebih dahulu. Sebelum kita unboxing, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe supaya kita terus semangat memberikan info-info menarik tentang gadget ke kalian semua. Oke, kita langsung unboxing aja. Yang pertama gue bakal bahas dari dusnya. Sedikit informasi, unit yang gue pegang ini yaitu unit resmi Indonesia atau garansi resmi. Di bagian pojok kiri atas ada tulisannya garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Di bagian atasnya ada tulisan Poco, ke bagian bawah di tengah ada tulisan X3, di bawahnya lagi ada tulisan NFC. Gue sempat bertanya-tanya kenapa si Poco X3 ini ada embel-embel tulisan NFC-nya. Dan gue baru paham. Jadi si Poco ini mungkin kalau walaupun si X3 ini berada di segmen mid-range, mereka bisa ngeluarin dengan fitur NFC. Di bagian kiri cuma ada tulisan Poco X3 NFC dan ada tulisan di sini with easy access to the Google Apps you use most. Oke, di bagian bawahnya tidak ada apa-apa. Di bagian kanannya juga sama seperti bagian kiri. Bagian atas kosong. Di bagian belakang di sini ada keterangan tentang fitur-fitur highlight si Poco X3 ini dan ada memori yang kebetulan kita pegang ini dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Kita bisa lihat di sini fitur-fitur highlightnya. Yang pertama ada Qualcomm Snapdragon 732G, yang kedua ada 120Hz. Nah ini nih. Alasan kedua si Poco X3 ini sebagai mid-range killer yaitu di rentan harganya dia udah support dengan layar 120Hz walaupun masih IPS. Di kanannya lagi ada fitur 64 megapiksel dan di bagian kanannya lagi ada fitur baterai sebesar 5160 mAh. Di bawah lagi ada tulisan high res audio. Berarti dia sudah support dengan high resolution audio. Oke, langsung kita unboxing aja. Walaupun re-unboxing sebenarnya ya. Pas kita buka langsung ada welcome card. Seperti waktu itu yang udah gua unboxing si Poco F2 Pro, ada welcome cardnya juga. Bisa kalian lihat di sini. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Dari si Mas siapa nih namanya? Alvin C. Dan next kita singkirin dulu. Ada dus lagi yang di announce lagi di sini tulisan Poco-nya. Dan isinya ada SIM card ejector. Lalu di sini bisa kita lihat ada kartu garansi yang berbahasa Indonesia karena kebetulan ini unit sekali lagi gua bilang ini unit garansi Indonesia resmi. Lalu ada buku manual yang lagi-lagi bahasa Indonesia ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Produk Indonesia juga sih ya sebenarnya importirnya. Oke, next dapat hard case juga. Oh enggak, soft case. Lihat. Lumayan tebel nih. Menurut gue bagus loh soft case ya. Jadi dia nggak terlalu tipis banget. Dengan sedikit tongolan di bagian kameranya karena kameranya nongol ya. Jadi dikasih perlindungan ekstra di sini. Bagus, menurut gue bagus untuk soft case-nya. Kita kesampingkan dulu, lalu ada primadonanya di sini yaitu si Poco X3-nya. Udah kelihatan cantik ya. Kita langsung buka aja, gue sabar. Oh ya, sebelum dibuka di depan lagi di highlight lagi nih Snapdragon 732G. Lalu di bawahnya ada 120Hz. Gue nggak bisa pikir sih si Poco bisa aja gitu ngebuat di rentan mid-range tapi udah support dengan 120Hz layar.
Oke, di bawahnya ada 64 lagi, 64 megapiksel, dan di bawahnya ada 5165 mAh, sorry. Dengan keterangan di sini 33 watt fast charge. Yang pastinya si Poco ini udah langsung dapat di paket penjualannya charger fast chargingnya. Oke, di bawahnya ada apa lagi nih? Sebentar. Ada kabel charger yang udah Type C ya. Sini kita lihat ya, sorry. Nah nih, Type C yang seperti sama kayak si kakaknya Poco X2 Pro, udah berwarna orange seperti ini di bagian Type C nya maupun di Type A nya. Kabel yang menarik dengan sentuhan menarik ya sepertinya si Poco ini emang. Lalu sebentar, kita dapat charger. Kita lihat speknya di sini, sebentar, nggak fokus ya. Oke, kelihatan nggak nih kira-kira nih? Oke, gue bacain aja ya di sini. Untuk outputnya 5 volt 3 ampere, yang dimana udah support banget nih buat quick charge si Xiaomi Poco X3 ini. Oke, kita beresin dulu. Stay tune di Curhat Gadget, jangan kemana-mana. Oh ya, sampai lupa, sorry, kita belum buka HP-nya nih malah ya. Oke, kita kletek. Ini momen yang paling gue suka ketika gue meminang sebuah smartphone baru. Momen yang nggak bisa kita dapatkan ketika membeli HP second hanya untuk HP baru. Wadaw, mantap. So, kita lihat di sini untuk kameranya seperti dot ini ya, cuma satu di depan dan udah terpasang dengan anti gores. Bentar, gue cek. Iya benar, udah terpasang anti gores. Lihat ke belakangnya warna biru seperti ini. Oke, menurut gue cantik ya untuk desainnya, beda dari yang lain. Kameranya apalagi nih, berani banget, desain baru menurut gue. Ada 4 kamera yang seperti gue bilang, dengan satu flash di pojok kiri atas ini. Ke bawahnya tulisan Poco gede banget. Kita seperti ini. Oke, kita bakal setting awal dulu. Kita nyalain. Oh ya, sedikit announce lagi. Untuk di bagian kanan di sini ada tombol volume up and down, di bawahnya tombol power yang sudah bergabung dengan fingerprint scanner. Di bagian kiri di sini ada SIM tray ya, harus di eject dulu. Di bagian bawahnya ada port 3,5 mm jack dan USB Type C serta mic dan speaker mono. Ini lagi nih ada port 3,5 mm jack yang menurut gue itu suatu keunggulan ya. Oke, pas dinyalain kita langsung disuguhi dengan tampilan welcome MIUI 12. Kita setting dulu sampai ke home screen, ditunggu, stay tune. Oke, udah selesai kita setting awal sampai ke home screen, tapi gue ada sedikit pertanyaan deh. Entah unit yang gue pegang ini aja atau kalian juga merasakan pas udah selesai config nih, setting, pas di menu home screen tampilannya cuma kosong. Ini tadinya kosong semua nih, nggak ada icon sama sekali. Akhirnya gue tambahin aja yang mau gue sedikit review. Tadi benar-benar kosong. Entah unit gua atau kalian juga merasakan seperti ini, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, yang pertama gue bahas tentang layarnya yang berukuran 6,67 inch dengan resolusi Full HD+, dengan keunggulan yaitu dengan refresh rate 120 Hz. Kita bakal tes bener nggak sih refresh rate-nya bener-bener 120 Hz. Gue tadi udah ngetes dan ternyata bisa kalian lihat sendiri di sini. Bener-bener 120 Hz ya di sini nih. Berarti nggak ngada-ngada, nggak cuman gimmick. Bener-bener si Poco ini berhasil dengan segmen mid-range ngeluarin X3 ini layar IPS 120 Hz. Tadi juga gue coba scrolling homepage. Ini lihat cuy, mulus banget, gila. Kenapa Poco F2 Pro nggak kayak gini ya? Apa karena dia AMOLED ya? Gue nggak ngerti deh. Tapi ini menurut gue keren banget sih untuk layarnya. Bakalan mulus banget buat scrolling IG atau yang lain-lainnya.
Oke, yang kedua yang bakal gue bahas adalah speakernya. Gue minta maaf, tadi kan gue bilang untuk di bawahnya ini ada speaker mono ya. Ternyata speakernya ini stereo, di atas juga ada. Nih, di atas ini earpiece sekalian speaker sebelah kiri. Untuk suaranya bisa kalian dengar sendiri. Ini lantang cuy, lantang sama stereo tuh mantep hasilnya. Bisa kalian dengar sendiri, bassnya masih ngebass loh, dia masih nonjokin bassnya, treble juga masih oke. Hai, apa kabar semuanya? Gua Armando dari Surat Video. Di kesempatan kali ini bakal ngasih 5 alasan. Nggak ada komplain gue soal speaker ya, nggak ada komplain sama sekali. Layar mantep, speaker mantep, kamera gue juga udah tadi ngetes. Untuk di sektor kamera di bagian belakang kita lihat lagi. Untuk kameranya, spesifikasinya kamera utamanya 13 megapiksel dengan settingan wide angle. Yang kedua ada 2 megapiksel depth sensor, ini untuk ngambil foto bokeh dengan mode portrait ya. Dan ada 2 megapiksel makro sensor, ini untuk ngambil foto-foto jarak dekat atau yang berhubungan dengan detail-detail foto. Kamera ini bisa dipakai. Lalu untuk kamera depannya yang cuman titik gini beresolusi 20 megapiksel. Oke, ini agak gelap ya, gue terangin dulu sedikit. Oke, udah mantap. Next, gue bakal ngetes untuk sensor-sensor apa yang kita dapetin di Poco X3 ini. Bisa kita lihat sini. Untuk mid range ya, untuk mid range ini menurut gue udah komplit banget sih. Yang absen di sini cuman temperatur sensor sama pressure sensor. Ini menurut gue wajar sih, wajar untuk mid range. Oke, next. Oh ya, untuk hasil kameranya, kamera depan belakang bisa kalian lihat di berikut ini. Ya, ini hasil rekaman dari si Poco X3 NFC dengan kondisi udah malam tapi diterangi dengan lampu, jadinya cahayanya masih cukup. Bisa kita lihat detail-detailnya masih dapat. Dan untuk suara bisa kalian dengar sendiri. Ini sekali lagi gua rekam gimana hasilnya. Untuk hasil gambar dan suaranya menurut kalian bagus nggak? Tulis di kolom komentar. Kita deketin detailnya. Bagus ya. Oke, selanjutnya gue bakal bahas tentang kecepatan fingerprint. Karena dia, gue notice lagi di sini udah menyatu dengan si power ya, tombol power. Ini ngingetin gue sama HP Sony ya. Ini kebanyakan dia tombol power sama fingerprintnya menyatu seperti ini. Untuk kecepatannya gue bakal aduin sama si Poco F2 Pro. Oke, dari posisi mati. Posisi mati ya. Kita nyalain dulu. 1, 2, 3. Setangkap mata gue sih ya, kecepatannya sih 11-12 sama si Poco F2 Pro yang fingerprintnya di dalam layar, karena dia juga spesifikasinya layarnya juga udah AMOLED. Gue juga udah nginstal satu game yang sangat populer di masa kini, yaitu PUBG Mobile. Kita langsung tes aja, dapetin grafik rata kanan kah atau tidak, dengan frame per secondnya seperti apa. Kita tes langsung saja. Oke, udah masuk, kita langsung ke setting dan ke grafik. Di sini, untuk smooth bisa masuk ke frame rate ultra ya. Paling tinggi di balance bisa ultra, HD hanya di high. Oh, apa nih? HDR nggak bisa nih. Tulisannya this option will available on your device soon. Mungkin karena si prosesornya ya, SoC-nya si 732G-nya ini belum support
sama PUBG, ini hanya masalah software aja sih menurut gua. Nanti mungkin update PUBG selanjutnya bakal diperbaiki. Gimana? Buat HP dengan tergolong mid-range, bisa mainin smooth ultra. Menurut gua udah oke banget sih. Apalagi layar udah 120 Hz. Oke, kita lihat spesifikasi lengkapnya melalui aplikasi CPU Z. Oke, ini SoC-nya bisa kita lihat sendiri di sini. Qualcomm Snapdragon. Oke, belum kedetek malah di sini ya. Mungkin karena Snapdragon 732G ini tergolong baru, jadi CPU Z ini belum update. Tapi di sini kelihatan core-nya itu 8 core. Di sini menggunakan Adreno 618. Oke, jadi kesimpulannya setelah gua unboxing dan melihat spesifikasi serta apa aja yang kita dapetin ketika membeli si Poco X3 ini, menurut gua untuk harganya yang gue beli di harga 4,2 juta dengan spesifikasi RAM 8GB dan memori internal 8GB, setelah pemakaian gue beberapa jam, menurut gue worth it sih. Dengan harga segitu kita udah ngedapetin Snapdragon 732G, yaitu prosesor mid-range terbaru saat ini, udah 120 Hz, baterai lega, ada NFC pula, speaker stereo yang lantang dan ngebass, nggak ngecewain banget sama sekali, layar Full HD, yang gua cek sih untuk dominannya lebih ke saturate ya warnanya tuh agak lebih nongol. Lagi-lagi gue bilang menurut gua worth it sih, untuk harga segitu kita ngedapetin spesifikasi yang berlimpah di kelas mid-range ya. Sekali lagi gue tekenin mid-range, karena si X3 ini dibuat untuk mid-range killer seperti lagunya yang sering kita lihat di Instagram atau di iklan-iklan lain, real mid-range killer. Nyatanya ya memang benar, cuma nanti untuk detail dan selengkap-lengkapnya bakal gue bahas di video review, jadi tunggu aja video review si Poco X3 NFC ini. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Pesan gue cuma satu, jangan ragu beli HP ini. Gue nggak disponsorin sama Poco, Xiaomi ataupun yang lain-lainnya. Ini benar-benar pure dari pendapat gue pribadi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan selalu jaga kesehatan. Gue Armando, pamit dulu.